Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa ashrafil qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Miftahul jannah as-salat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para syaraif dimanapun yang mereka berada, khusus di tempat kita ini, itu Habib Zainal loh, nah mudah-mudahan dengan berkat adanya sini kita mendapat keberkahan daripada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati wabil khusus guru kita hadimul majlis, yaitu Guru Abdul Hadi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dikabulkan segala hajatnya, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang Allah hormati para guru agama, para ulama, wabil khusus Guru Furqan Nur, Guru Usman, Guru Sawsari, Guru Salimi, kemudian Guru Usman Al-Bantani, Guru Muhammad Nur, dan kemudian Guru Muhammad Al-Abrar, dan Guru Bibit, dan tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir di majelis yang mulia ini. Marilah kita sama-sama mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita alhamdulillah masih diberikan umur yang panjang, kemudian diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta kita diberinya taufik dan hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat berhadir berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka setiap malam Rabu menghadiri majelis ilmu. Kemudian pada malam hari ini ditambah dengan isi daripada peringatan Isra dan Mi'rajnya. Jadi ujar orang alim atau guru agama, para alim ulama, carilah, tuntutlah, umpatlah, ikutlah di tempat yang mana keberkahan itu ada. Jadi keberkahan yang paling banyak itu ialah di dalam majelis ilmu dan ibadah. Sangat rugi kita kalau tidak bisa hadir, kalau tidak ada ujur. Kemudian salawat dan salam hendaklah kita senantiasa selalu membaca kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat, dan orang yang mengikuti jejak beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Jadi masalah kita bermaulid inilah mudah-mudahan kita kalau mengamalkan, terutama ulun dianjurkan oleh penguruan dari dulu, tapi ya istilah faktor usia sudah diambang Tuhan sudah. Ujar Sidin menghadiri maulid itu sebelum Al-Fatihah itu sudah datang, dapat barokah. Karena di situ dibaca tawassul dan sebagainya. Kita sudah hendak doa terakhir hanya datang. Karena yang membawa ibadah, ilmu dan sebagainya itu ialah Rasulullah. Apalagi beribu maaf ampun, apalagi tukang tausiah hajar guru. Itu jaga kawal tuh mulai pulang tuh sudah hadir. Kalau ada di Banjar tuh gurunya makan dulu, hanya ceramah. Kalau ulun pas ini jangan langsung aja di sini. Nah, jadi itu. Jadi mudah-mudahan kita adalah. Jadi ketika kita membaca sholawat itu montong kita berbuka, jangan diam.
Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil itu kata Rasulullah, di ketika orang ramai menyahut tadi lailan sarawa amma, ini untung ada bom muka. Bahayanya pun maaf pun ketika disuruh ulang hidangan kena luar biasa lahapnya, rugi kita lah. Di rumah makan juga. Jadi kita menyahut aula bi ummati yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Yang paling dekat, paling hampir nanti umatku di hari kiamat ialah orang yang paling dekat, ialah orang yang paling banyak membaca sholawat. Baik di majelis ilmu ataupun di dalam rumah. Kau aja sambil bermobil, pengendaraan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mun behelem urang mati kada tahu orang lah. Mun pakai handsetnya kada tanto, kada tahu. Salah gudang-gud. Nah, jadi itu mudah-mudahan lah bawai anak buah kita, anak bini kita untuk bersolawat dan hadir di majelis ilmu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ulun kada membicarakan masalah ayat subhanallahzi ringkas saja. Artinya sebelum Rasulullah Isra'at dan Mi'rajkan, beliau diisi dengan ilmu ini yang utama. Di antaranya kan di dalam disusun pertama diisi dengan iman, ilmu, Islam, hikmah dan sebagainya. Nah, iman ini, iman seseorang itu di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu uryanun. Iman itu dalam keadaan bertelanjang. Baguskah kita manusia di dalam keadaan bertelanjang? Ada bagus. Nah, tapi ada yang menjawab guru berarai, punya bunga orangnya bagus, saya gurunya. Ada aja gitu lah. Kayak apa iman tadi? Supaya berpakaian walibasu at-taqwa. Jadi pakaian iman itu ialah mengerjakan takwa. Takwa ini kadang-kadang didapat bukan belajar. Jadi belajar kita. Makanya banyak pembagian iman itu yang menyebabkan seseorang menjadi murtad. Jadi belajar kita. Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sembarang belajar aja. Cari gurunya, kitabnya jelas, sekolahnya jelas. Itu yang dia ini kena belajar yang betamat gitu. Mau maileh nyaman benar pian ulun gem jaganya boleh gitu guru lah jangan masuk surga ulun betamat juga kada uyuh kita. Jadi cari belajar itu rukun imannya berapa, rukun Islamnya berapa. Makanya iman lawan Islam tuh kada sama. Orang banyak mengaku Islam belum tentu beriman. Tapi di ketika orang beriman pasti dia Islam. Jadi pakaian tadi at-taqwa wazinatuhu dan perhiasan iman itu tadi ialah al-haya, malu. Nah, lalu Rasulullah diisi dengan sifat hilim pulang di situ. Nah, hilim ini sifat hilim ini lawanan dari marah. Di ketika orang mencaci maki kita, di ketika orang menghina kita, sanggupkah kita menahan diri kita marah? Oleh karena tingginya murah di hatinya, inya kada mau bermusuh-musuhan. Makanya sifat Nabi itu pemaaf. Nyaman kita membicarakan, tapi di ketika kita terjadi sulit. Guru aja umpama nih guru Purkandor misalnya, guru apa itu sama hati pasti jengkel. Di sini diuji kita. Makanya Nabi itu dibersihi, dioperasi hati beliau. Ini sebab bukan Nabi itu kotor, ini mencontohkan lawan kita. Jadi orang menyambat itu belum tentu juga ini kan salah kita. Seperti kisah dulu guru sekumpul ada berkisah. Kisah Warik lawan kura-kura. Ingat loh. Jadi Warik ini di pohon pisang, makan pisang masaknya benar pisang manis masak. Ujar kura-kura, pisang pahit, pisang kalatnya hatinya kada nyaman. Hendak naik kada kawah. Jakanya hatinya bagus, kadanya menyambat Pak.
Nah minta bang warik bari aku kada kawan naik. Nah di bari orangan cuma hati tadi rusak. Nah jadi kadang-kadang dapat pisang itu tadi. Nah jadi iman itu tadi ada sifat malu kita. Nah, malu kita seperti kadang melaksanakan perintah Allah lawan tawan hubungannya karena ada iman tadi. Malu kita berjiran di tetangga orang raminya menuntut ilmu, aku kenapa kahada? Itu ada pemikiran kita di hati. Mun ingat lawan mati. Nah, makanya yang paling aneh kita, orang kada mau sholat berjamaah ke masjid, bahkan masjid kada pernah sembahyang ke masjid. Di ketika dia mati, dibawa mayatnya ke masjid. Jangannya hidup buka ya, namanya mati benar. Nah, itu yang paling sedih kita. Jadi mudah-mudahan kita lah di dalam peristiwa Isra Mi'raj nih, yang nyatanya inti peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sembahyang. Jadi pesan paguruan, didiklah anak kita itu dua perkara dalam rumah tangga ini mengkawal. Pertama, ajar ia membaca Al-Quran. Yang kedua, didik ia dengan sembahyang. Dua ini sudah untung banget bila kita kawal. Kalau berusaha nih, insya Allahnya bisa aja. Makanya di antara orang yang lulus di dalam ujian, walaupun hidupnya dalam kemiskinan, walaupun hidupnya serba pas-pasan, tapi dia masih bisa membagi waktunya untuk menuntut ilmu, kemudian untuk beribadah kepada Allah, maka orang itu dikatakan dalam agama lulus ujian. Apabila orang sugih, harta berlebihan, rumah mewah, fasilitas lengkap, tapi tidak bisa beribadah, bahkan tidak dapat hadir di majelis ilmu, orang itu dikatakan tidak lulus ujian di dalam dunia. Nauzubillah min dzalik. Asyadun nas khasratan yaumil qiyamah. Manusia itu bersangatan rugi di hari kiamat, padahal waktu menuntut ilmu ada. Di sini nanti pengalun wabil khusus kan semingguan. Kada kawa di tempat sini ada guru Muhammad Nur. Kada kawa ada guru Muhammad Nur, ada guru Mehmet. Kada ada guru Rasid, guru Habib Zain dan sebagainya. Asa mustahil jamaahnya itu kada bertambah. Tapi hidayah urusan Allah. Jangan dipaksa, cuma jangan bahasa Banjar itu jangan muyak. Jika kita bisi yang sanak, bisi keluarga, ayo bawa kenapa? Nah jadi kita artinya istilah kita tuh ada sifat kasih sayang gitu. Nah, ulun nih berkisah tahadus bin Yamaja, keluarga banyak juga yang pemabuk, obat-obatan sabu-sabu. Tapi dengan dirangkul bagamatan alhamdulillah banyak nah matinya husnul khatimah. Sabu-sabu mumele. Nah, jadi asal kada bisa sembahyang dilajari. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Rasulullah ada mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini adalah kotanya ilmu, ujar Rasulullah. Wa aliyun babuha, dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Di ketika kaum Khawaris mendengar akan perkataan Nabi ini, lalu mereka ada rasa kada nyaman. Kenapa? Maka Sayyidina Ali dikatakan hebat ke Sayyidina Ali itu. Lalu kita ujinya kan di kampung itu. Kita utus 10 orang datang pertama. Tapi sama pertanyaannya. Nah, jangan belain. Bilanya jawabannya sama, kayak debat juga nih. Wah ini kan debat dengan itu. Jadi pertanyaan kita, manakah abdalnya ilmu dan harta? Itu aja. Lalu datang secara ringkas saja ke rumah Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, kami mau bertanya, manakah abdalnya ilmu dan harta? Kalau dijawab oleh Sayyidina Ali, abdal ilmu ketimbang harta. Apa keterangannya? Adapun ilmu, ujar Sayyidina Ali, apabila diberikan, dilajarkan, dia tidak berkurang. Adapun harta, bila diberikan pasti berkurang. Bujur kada? Umpama ada seseorang belajar Fatihah lawan beliau nih. Habis sudah Fatihah Guru Hadijah belajar karena ada lagi sidin bisi, tidak ada. Kada ada terdengar. Pasti bertambah urusnya. Mana yang kedua, mana abdalnya harta lawan ilmu? Abdal ilmu. Artinya ujar Sayyidina Ali, ilmu menjaga kita. Kadapun harta kita yang menjaganya.
Makanya diantaranya salah satu amalan masuk surga supaya hati tenang tadi ialah bangun sebelum subuh. Karena ilmu yang mana kita nih. Kalau kita ada ilmu hari hujan pulang awak dingin, hanjar kawin pulang selamat kan sudah. Jadi ilmu tuh yang menggerak kita. Makanya supaya hati kita jangan banyak masalah, bahasa ini jangan galau, rajin membaca Al-Quran. Setiap hari itu harus ada, baik siang atau malam. Kada usah banyak ya, julun selambar ke sehari itu. Jadi itu yang makanya almarhum Rusak Kumpul itu beliau jadi luar biasa hobi sidin membaca Al-Quran dan sholawat. Apalagi di bulan puasa nih lah, berani untung hatam Quran lah apa. Jadi ada di dalam kitab Nasihat Diniyah nggak ada hilap. Di antara beberapa imam situ ada yang sebulan itu 7 kali hatam, ada yang 6 kali hatam, ada yang 8 kali hatam. Men kita terkadang sekali hatam pun bisa ada kantuk. Kebanyakan mikiran wadai, kebanyakan memikirkan kesan babuka. Dorong anak kita, pelajari anak kita, bangalih kita, karena ini adalah harta peninggalan kita yang paling berharga di ketika kita mati. Kalau harta habis. Adapun Al-Quran tadi, anak bisa sembahyang, kita sebagai kuitan pasti menerima hasil dan kiriman di alam barzah ataupun alam kubur. Nah jadi kalau lo bicarakan itu banyak lah, itu 10 lah diantaranya. Nah kemudian bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah peringatan Isra dan Mi'rajnya dengan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada suatu hari, aku Jersedina Ali dengan istriku Siti Fatimah silaturahmi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ketika itu, ketika kami mengetuk pintu, kami melihat dan masuk ke dalam, menyaksikan Rasulullah dalam keadaan menangis luar biasa. Tangis tuh kada gampangan kan. Lalu Siti Fatimah, ya Rasulullah, apa yang pian tangisakan? Jadi pian sampai menangis luar biasa semacam ini. Lalu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai anakku, pada malam aku diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka. Yang terbanyak masuk ke dalam neraka itu dan terbanyak yang disiksa itu adalah para perempuan. Minta maaf ibu-ibu lah kalau ada. Memang itu kisahnya saudara. Jadi berbagai macam siksa yang didapat, yang dilihat dan disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini aku menangis. Lalu diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang lidahnya digunting, kemudian ada lagi yang mulutnya ditusuk, banyak lagi siksaan semacam itu. Di antaranya secara ringkas ulun jelaskan, ada seseorang yang disiksa, mereka itu kepalanya kepala babi dan badannya badan himar. Ini yang mana enggak binatang. Di antaranya, bukan belum menyebutkan satu persatu, di antara siksaan perempuan itu, di antaranya mereka sering mengeluarkan kata-kata yang kasar, sering menyakiti akanlah suaminya dengan perkataan yang tidak nyaman. Jadi hati-hati. Jadi kita bebinian lawan, apalagi laki-laki orang yang beribadah, orang yang ketujuh beramal soleh, menuntut ilmu, lalu kita mengatasi segala-galanya, janganlah. Kita harus punya adab. Makanya di antara istri yang paling baik itu, ia tidak tinggi suaranya daripada suaminya. Bahkan dia tidak kasar, bahkan dia tidak banyak permintaan dan tuntutan terhadap suaminya. Artinya dilihat keadaan. Yang penting kawa beribadah, yang penting bertanggung jawab. Adapun laki-laki yang tidak baik ialah tidak bertanggung jawab.
Kalau kita padahkan kami bertanggung jawab bertanggung jawab ini banyak macamnya. Kita kalau misalnya mau ongkos itu jelas sudah. Di antara kewajiban laki bini kita mengucapkan ijab kabul nikah. Laki tadi ini siap melajari zahir batin perkara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun makan minum itu jelas sudah. Biar kada disuruh kita tetap bagawi. Adakah di hati suami bergerak ada keluar kata-kata umanya ikam belajar ilmu pangkawadah buruan aku kada kau melajari karena aku berusaha mencari nafkah gasan kita. Nah jadi wajib di sini bini ditolak 3 yang dituntut ilmu fikih, tauhid dan tasawuf. Masalah sembahyang aja yang supaya kawa berbuat bakti kepada suaminya tadi. Mun kawa tuh bilakinya pang melajari tapi mun kawa. Makanya almarhum guru Kasful Allah yarham pendiri Darussalam tuh. Kudu sekumpul dulu berkisah. Ada seorang ulama meninggal. Jadi bininya ini menangis luar biasa. Lalu ditakon orang kenapa makanya kamu menangis? Aku kada apa-apa jadi menangis bukan aku masalah lakiku meninggal karena aku kada pernah bertakun apa-apa lawan laki. Padahal laki ini guru. Itu yang kutangis sih sesudah meninggal ini aku menyesal. Nah sama kita buntung aja buntuan. Besi ipar, besi gang sanak, besi jiran tetangga, besi laki mempunyai ilmu. Pernahkah kita menanyakan akan hukum Allah? Pernahkah kita menanyakan ibadah kita kepada beliau? Ataukah kita sekedar senang hati aja, bangga aja hati berjiran dengan orang alim, sedangkan kita tidak bisa mengambil manfaat daripada ilmunya itu. Maka jar Imam Ghazali aja dalam Ihya kamu kada hilap lah. Atau Minhajul Abidin yang kada ingatannya. Artinya seorang guru misalnya kayak guru hadi beliau. Kadadakah ada kan yang belajar ilmu sidin kada hilang. Yang rugi itu kita yang kada bisa tuh yang rugi. Nah, sampai dikatakan di dalam hadis al-alim habibullah walau kana fasikan. Wal jahilu adu wallah walau kana bidan. Orang alim berilmu tuh walaupun dalam keadaan fasik tetapnya menjadi kekasih Allah. Makanya ataupun orang jahil walaupun banyak ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita beribadah itu harus pakai ilmu. Ya ulun pernah menemui terjadi di sini juga di Masjid Ulun mengisahkan. Jadi tertinggal rakaat tahiyat awal bro. Jadi si orang imam nih. Jadi sujud sahwinya itu guru maturnya di luar sembahyang. Jadi sudah assalamualaikum memang hanya sujud sahwi biasa pulang. Ulun sujud apa? Itu sujud sepak bola nih orangnya. Nah, jadi ketika puasa salat pulang guru kita tertinggal tahiyat awal, menagurnya 45 di belakang ulun jadi imam pulang. Kan kita cara menagur imam lagi harus beraturan juga. Ada aturannya dalam kitab. Pada sembarangan. Walau di sana di belakang sab ketiga tujuh alim di muka nih dulu jangan dikecil-kecil ada. Menagur semua. Orang tertinggal tahiyat awal misalnya jangan ditaku kalau nya kena sujud sahwi. Umpati aja. Ya kalau guru lah. Ini kada dulu menagur 45 menagur. Kalau bersalam mamai ulun. Dulu apa tapi kami benar. Jadi itu, jadi sembahyang ini belajar kita mulai rukunnya, kaifiatnya mulai berwudunya. Makanya bacaan berwudu itu dijalankan yang sunat itu. Hendak membasuh tangan, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal amal wa inni as'aluka al-afiyah. Apa? Ya kan ada yang secara ringkas kalau yang baca yang bersebelahan tuh Allahumma atini kitabi bi yamini kan itu bacanya. Kumur ini nah yang dianjurkan paburuan benar. Kumur tuh baca Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik insyaallah muntung kita ini ketujuh bawirid baca-baca. Kan kita minta tolong lawan Allah. Iya nang tadi kan orang ya Rabbi shalli ala Muhammad bila ampihnya nih jalawas. Ya tadi Bang, kita di sahut itu
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Makanya ulun pribadi jujur aja, kalau maulid mun ulun kada bisa menyahut syair itu ulun bihini pada sakada dapat bapak. Punya dapat empat kita membangkitkan gairah kita semangat kita. Jadi kemudian telinga pulang. Allahumma ij'alni minal ladzina sami'u qawla fayattabi'una ahsanahu. Ya Allah, jadikan telinga ulun ini ketujuh mendengar kebaikan, kemudian fayattabi'un. Ketika kita membasuh telinga. Jadi itu. Jadi jika kita mendengar sesuatu yang memang dari Allah Subhanahu wa taala, gembira hati kita. Batis minta juga, Allahumma sabbit qadami ala siratal mustaqim. Jadi sambil itu diperhatikan, Allahumma la tu'tini kitab yamin menjari Allahumma bana a'tini kitabi biyamini. Yang kan jar guru bilanya kita kada bebacaan, karena kita mengambil catatan tuh nih. Menambus ke sini bukan ke ini guru berare. Itu penting ya, baca-baca sunatan yang tadi ngatakan. Ndak bodoh gitu, jangan bodoh sambil berpander. Sambil bodoh sambil pander lah. Nah, jadi mulai bodoh itu hati kita menjadi tenang. Nah, jadi sembahyang ini kan poin kita dalam hidup nih. As-shalatu imaduddin. Paman aqama faqat aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Ada lagi man taraka shalah muta'ammidan faqad kabara jiharan. Bahaya lalu nih nauzubillahi min dzalik. Biar aja jar guru sekumpul bahari lah guru nolon lain pada guru sekumpul di bagaya. Biar aja sugih aja sidin hidup tapi sembahyang. Yang bahaya tuh susah soal sembahyang itu yang bahaya. Biar jadi sidin hidup tuh sugih. Apa aja ada tapi sembahyang itu tenang. Hanya ulun memberi contoh lawan keluarga di ketika tausiah ini, lihati dulu. Umpama Fitri Purkan Nur sugih haji pulang. Sidin dulu mana haji, mana sugih sembahyang, ikam yang kada haji ada sing sembahyangan. Apa yang kita banggakan? Kada ada yang kita banggakan. Makanya di dalam sembahyang itu artinya kita kewajiban. Jangan beranggapan kini mun Tuhan ada kalau guru lah, mun Tuhan tak memasukkan surga juga kada sing sembahyangan gitu. Ini bahakekat ngaranna tuh kada bersyariat. Itu banyak nih tuh orang gitu. Jadi dengarkan aja kalau pindah sudah pantas waktunya buka aja jangan dilayani. Malaman mengisah itu aja. Sama kayak nih zaman ini nih. Orang di bawahan bakarasan, aku memilih Prabowo, aku memilih Anies, anak betamparan dulu rugi. Ini kan tahunya jualan kita di kampung nih, bilang kada jual lah. Itu rahasia surang lah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, lalu Siti Fatimah tadi menangis juga di ketika Rasulullah menyaksikan di ketika Rasulullah menceritakan tentang ajab dan siksa yang dilihat oleh Rasulullah, sampai Rasulullah, wahai anakku Siti Fatimah, seandainya seorang perempuan beribadah sebagaimana ibadahnya Maryam anak Imran, maka tidak akan diterima amal ibadahnya seandainya dia durhaka dan tidak taat dengan suaminya. Cuma mendengar kisah ini jangan jawab pian laki ini bagak pulang. Nah, binian, jangan itu tadi. Apa aja guru? Aku pulang pun surga tuh jangan juga. Artinya kita sama-sama, artinya membimbing. Artinya bila salah bini tadi nasihati, bila salah laki tadi padahi, bila bini bujur umpati, bila laki bujur umpati, itu nasihatnya. Jadi kedada di situ apa? Tinggi rendah itu kedada. Memang ayatnya ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Kedada itu. Jadi saling mensupport, saling mendukung. Nah, jadi kewajiban dua orang tua ini pulang mendidik anaknya, melajar anaknya masalah sembahyang. Bagus nih kekanakan ini di bawah anak akan belajar. Cuma jangan di muka. Ini sembahyang kekanakan itu di muka ini imam di belakang ini. Punya batal imamnya kayak apa? Rasanya bahari almarhum Guru Badruddin kah? Batal sedin di Masjid Al-Mukarramah. Nah, jadi menggantinya tuh paham kah kada kah? Nah itu. Jadi harus kita belajar lah. Bapak-bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sembahyang ini adalah modal kita hidup. Apabila kita mau melaksanakan sembahyang tapi bujur pulang, sembahyang itu bujur. Artinya belajar kadang yang sembarangan lah.
Artinya bisa kita menempatkan rukun dan syarat itu kita mengetahui. Ini untuk menutup di sini ulun menyampaikan beberapa wasiat daripada guru-guru. Ujar sidin, hati kita supaya lapang. Jangan hatinya gelap, hati kita supaya himung senang. Hendaklah kita selalu membaca akan Al-Quran. Amaliyah, harus ada wirid kita hidup nih. Dan lagi diantaranya hidup sulit bahagia. Haur sakit hati aja, biasa akan bangun malam. Ini amalan orang masuk surga. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Makanya dalam hadis itu satu rakaat kita sembahyang di malam lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Apalagi sembahyang subuh, sunat subuh itu penting banget lah. Sunat subuh itu yang ayatnya alam nasrah, alam tarakai. Hanya belum membaca tasbih Nabi Anda membaca Yahya Qayyum kemudian istighfar malaikat 100. Kalau bersyukur pribadi ulun, alhamdulillah jadi marbot nih, bersyukur benar. Artinya terjaga itu tuh. Biar aja umpama gajinya banyak kada bapaknya, paling sedikit lah, yang penting bersyukur. Kalau kita kada jadi marbot, kurang, apalagi mun hari hujan yang kita bangun, ya subuh tuh kawan melang. Kenapa aja? Maka sembahyang duha berkunut kalinya yang subuh. Jadi itu penting benar. Kemudian kita hidup kada berberkat. Kenapa jarak punya begawi padahal gaji larang aja 10 juta sebulan atau 5 juta. Dapat duit nih kada sing berkatan lalu. Artinya habis kayak debu di atas tunggul aja. Nah, cara amaliyahnya bahagiakan kedua orang tua. Sisihkan gaji kita itu untuk membantu kedua orang tua kita kalau masih hidup. Kalau sidin sudah meninggal, hendaklah bersedekah ganti sidin. Hendaklah kita silaturahmi mana orang yang dicintai dan dikasihi kedua orang tua kita. Itu kita datangi. Seperti umpama waktu hidup, umpama ulun bisik witan senangnya lawan beliau ini. Nah, rancin belang ini. Kemudian hadiah dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah berumah tangga ini melang kuitan jangan tangan 10 walau sidin sugih pada kita. Itu caranya. Ya umpama kuitan sugih adanya di sekrat sana misalnya kan jauh. Kita di sini susah, kita anak belang tuh bawa kah atau nama pian anak makan apa mah. Aku nih suka durian untuk korakan. Pian mah kada paham ya. Durian tuh larang ulun kada berduit mama yang membawa kada. Kayak mana berkat. Nah, jadi itu adab kita bilang kuitan. Nah, sidin doanya itu yang kita harap padahal sidin gak ada kekurangan. Nah, anak bisi 10 atau 5 yang mana yang paling berbakti lawan kuitan, yang paling baik lawan kuitan itu yang paling banyak didoakan. Takun nih ya guru-guru sudah ada. Makanya menuntut ilmu, waktu menuntut ilmu susah, sakit, ujar Abdullah bin Abbas yang kada hilap. Orang menuntut ilmu tuh awalnya susah, sakit dan sebagainya, tetapi sesudahnya karena dapat ilmu dituntut dan dicari. Dulunya aku hina, waktu menuntut ilmu aku udah dapeng nang bina lama-lamak nang kini awak guru nih gimana tantu lamak nang karena makanan iwak karing. Kawan ulun sapat tuh nah badannya dulu di sana kepalanya ditinggal, kena kisan kena pulang kada di sana. Lulus juga meninggal pun sudah gini. Nah, anum aja lah. Nah, tetapi sesudah jadi ilmu dapat tadi sekarang ini maka apapun yang kita kandaki ada. Kalau guru mengaji lain lagi menasihati. Cangkali mengaji, himati mengaji, nakaya sidin. Karena di dalam Al-Quran itu ada masakan kareh, ada sup buntut, ada nasi goreng, ada segelan sate dan sebagainya. Ulun itu waktu dia mengaji kurang 60 sedikitnya sisanya lagi belum 2/3 ampihan. Jadi ulun mengatakan lagi ke kanak-kanak di mana ada sate, buka-buka ada sate segala macam-macam. Sekalinya sudah sekolah lulus terjawab gitu. Paham lu ya?
Di ketika kita sudah jadi nang kene, apa yang ada di hadapan? Sup buntut ada, sate ada. Kalau kada bisa mengaji, kalau kada bisa baca Al-Quran, di pengawahan belakang rumah sana Anda kan. Nah, makanya yarfa'illahu alladzina amanu minkum itu luar biasa. Tapi bagi orang yang mengamalkan ilmunya, bagi yang kada dapat itu. Kalau yang kada mengamalkan ilmunya, nah terjawab itu ulun. Jadi dasar bujur bilang. Kan terkadang orang kadang nyaman aja bon ikam di muka aja makan macamnya makan aku nih sebuting aja di belakang intalo tuh pang habis ya. Ya. Kalau ngomong dusta pada hakan lah. Nah, jadi terjawab itu tuh perguruan tuh. Nah, makanya wabil khusus ulun menghimbau. Dan kita nang ada diberi Tuhan ilmu ini bukan kita untuk bersombong. Di ketika orang menyanyiakan tempat ini nah duduknya maju supaya artinya tuh lain juga gitu tuh nah itu himbauan ulun tuh lah, jangan takutan orang berpikir juga menyuruh baca ulun ini tadi jadi telepon guru misiakan ada tahu juga kan, jadi tawakal Allah jadi duduk kayak kapal ke bahan habaib itu penting benar lah, artinya tempatkanlah seseorang itu sesuai tempatnya, adanya di anaknya itu nah. Sama kayak orang yang jadi imam tadi kadang mungkin juga orang tuh nyuruh kita nggak bisa orang tahu aja gitu nah jadi guru-guru itu diantaranya memuliakan menghormati orang yang berilmu itu tadi. Nah jadi itu cara akidah tuh bain habaib segala kan apalagi bon habaib itu yang di belakang segala duduk tuh ngerasa kita nang orang awam nih ngerasa ngalih nah itu ngerasa ngalih kita kalau pasan perguruan kalau sudah kita duduk di sini artinya istiqomah gitu itu. Nah, jadi menuntut ilmu itu cari tempat yang kita itu kada pindah-pindah. Jadi malaikat tuh membagi rahmat tuh kada bingungnya mana si anu tadi semalam tadi sini. Kalinya di ujung sana pula. Iya bisa kada dapat akhirnya ambut mencari. Nah, makanya Habib Zain di Mantapura dulu kan nang di tiang tuh berarti di Masjid Al-Mukarramah. Sidin kada pernah beralih duduk bersandar gitu Bang. Jadi kedada tetap. Nah, makanya lihat di akhlak adab orang-orang soleh di ketika majelis ilmu sakit segala tuh. Dia bekas tempat duduknya kada yang wani mambilnya Bang. Ya kalau paling di anak mejanya kada ada. Nah, karena luar biasa Allah memberikan kelebihan terhadap orang yang berilmu itu tadi. Nah kiranya ini aja yang dapat ulun sampaikan. Nah mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini menjadi kebaikan dan menjadi pendorong semangat bagi kita agar kita lebih giat lagi untuk menuntut ilmu, mengajak keluarga kita, jiran tetangga kita agar selalu menghadiri di majelis-majelis ilmu karena di majelis ilmu inilah tempat keberkahan. Gawiannya ringan tapi pahalanya besar diberi Allah Subhanahu wa taala walaupun sambil mengantuk. Ujar guru danau sambil mengantuk aja kita menuntut ilmu tapi hadir maka kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Kiranya ini dapat disampaikan salah satu dan maaf sudahi wabillahi taufiq wal hidayah.